Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Hisnu di seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah karena pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana memiliki bobot khairun min alfi syahrin, atau memiliki keunggulan lebih baik daripada 1000 bulan. Biasa kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan malam Lailatul Qadar itu datang? Sebagian ulama berpendapat, bahkan bersepakat, yang merujuk kepada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di setiap malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang suci. Maka dianjurkan untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang baik ketika kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan inilah perbedaan antara kita dengan baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW fokus beribadah ketika memasuki 10 hari akhir pada bulan Ramadan daripada berkelana di luar rumah. Tetapi kita yang menjadi umatnya justru kebalikannya, lebih banyak keluar di rumah daripada beribadah, dengan dalih berpikir untuk mudik, kemudian berpikir untuk oleh-oleh orang tua, kemudian baju baru dan lain sebagainya. Dikarenakan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka bisa ditarik kemungkinan bahwa turunnya Lailatul Qadar atau jatuhnya Lailatul Qadar itu bisa di tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25, 27 atau 29 Ramadan. Tinggal kita sering saja beribadah di hari-hari tersebut. Di samping itu pada salah satu riwayat dijelaskan bahwa bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah 10 hari yang pertama, yang mana disebut sebagai 10 hari malam rahmat atau 10 hari rahmat. Kemudian yang 10 hari kedua atau hari pertengahan, yaitu hari maghfirah atau 10 hari maghfirah. Dan 10 hari terakhir adalah fase itqun minan nar. Fase yang pertama fase rahmat. Ketika itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun. Kemudian fase yang kedua adalah fase maghfirah. Kemudian fase yang ketiga adalah fase itqun minan nar atau fase pembebasan dari neraka. Maka tidak aneh ketika 10 hari terakhir merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan Lailatul Qadar di sana. Karena di sana di 10 hari terakhir memiliki keutamaan-keutamaan yang lain selain daripada kita berpuasa dan bertarawih. Yaitu yang tadi
Itkun minanna, kemudian Lailatul Qadar. Maka pada fase 10 hari terakhir ini sangatlah dianjurkan untuk kita berbuat baik. Seperti yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in karya Al-Alim Al-Alamah Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibi, terdapat 3 amalan pokok yang harus kita laksanakan, yang mesti kita laksanakan ketika kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak sedekah. Bersedekah dengan cara apa? Banyak, dengan memberi kepada yang membutuhkan, mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian memenuhi keinginan kerabat, berbuat baik kepada sanak saudara, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian amalan yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah satu amalan yang paling mudah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan tujuan mencari kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar tersebut. Namun dikarenakan situasi dan kondisi hari ini masih terhitung belum kondusif dengan adanya pandemi COVID-19 yang merabah dan sekarang berevolusi menjadi Omikron, tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk beriktikaf, melaksanakan amalan-amalan yang baik, berzikir, berwirid, membaca Al-Quran, melaksanakan amalan-amalan baik, bersedekah dan lain sebagainya. Terutama beriktikaf. Karena dalam salah satu riwayat, para ulama bermadhab Imam Syafi'i membenarkan ketika ada orang-orang yang beriktikaf di luar masjid. Dengan kata lain, di tempat yang disamakan dengan masjid, seperti halnya musola, langgar, atau tempat sholat di rumah, itu pun derajatnya sama dengan masjid. Maka para ulama yang bermadhab Syafi'i membenarkan ketika terdapat orang yang berniat beriktikaf di tempat yang memiliki derajat sama dengan masjid. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wa'afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.